Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puisi pagi ini judulnya Nasihat Tiga Darah. Mitos itu tidak untuk diyakini selagi ada manfaat serupa nasihat. Mengapa engkau tidak mengambil mutiara itu, wahai kasihku? Aku ingin bercerita tentang burung-burung pembawa berita. Pertama, janganlah sesali apapun yang sudah terjadi. Masa lalu tak akan kembali. Teruslah nikmati yang sekarang, menyongsong masa depan yang lebih baik. Kedua, janganlah engkau, wahai kasihku, percayai sesuatu yang tidak masuk akal. Cerdaslah. Banyak para penipu yang ingin memanfaatkan kebaikan dirimu. Ketiga, janganlah mudah memberi sesuatu darimu kepada orang yang tidak ada jaminan pemberianmu itu. Terlebih itu masalah hati. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Dari kebanyakan sepasang muda-mudi melakukan perbuatan yang tidak masuk akal, jalan pintas, kenikmatan sesaat yang mengorbankan diri dan tidak menatap masa depan. Lelaki yang baik bukan hanya sekedar berkata manis, tetapi juga berani mengetuk pintu rumahmu, memastikan persiapan hidup bersamamu. Itulah jaminan yang sejati. Janganlah terus menyalahkan koruptor, wahai kekasihku, yang biasa menyelewengkan fasilitas yang dititipkan kepadanya. Padahal berapa banyak nikmat Tuhan yang kau selewengkan. Aku sering lihat dirimu membicarakan keburukan orang lain. Itu juga bentuk penyelewengan, wahai kekasihku. Tiada beda engkau dengan koruptor, sama-sama pencuri. Koruptor pencuri kotak aman negara, nama baiknya dicuri setan. Sedangkan jika kotak amanmu ada, engkau yang dicuri orang yang kau bicarakan keburukannya itu, atau dosanya yang kau curi. Maka makin besar peluang dirimu masuk penjara Tuhan. Kekasih Tuhan terdahulu sangat keras menghilangkan dunia di hatinya, wahai kekasihku, dengan cara menertawakan, merendahkan, dan menghancurkan hakikat dunia yang penuh tipu daya setan-setan. Tetapi setan terbesar itu ada di dalam dirimu sendiri, nafsumu sendiri yang tamak terhadap dunia. Kekasih yang kini sedikit berbeda, yaitu hanya menyadari dunia itu sebuah titipan Tuhan. Apapun yang harus dikembalikan itu bukan milikmu, bukan? Bahwa dunia ini seperti istilah hak guna pakai usaha, ada kontrak waktu, ada awal serta akhirnya. Untuk itu, mari nikmati saja apapun pemberian Tuhan. Suka duka itu soal rasamu. Mungkin sering aku katakan tentang sabar dan syukur. Itulah yang sebenarnya berserah diri, wahai kasihku. Untuk menikmatinya bisa dengan berbagi kebahagiaan dengan orang lain, daripada engkau bernyanyi sendiri, makan sendiri, apalagi tertawa sendiri. Kaya, miskin, pintar, bodoh, cantik, tidak cantik, dan lain sebagainya, itu bukan urusanmu. Semua pemberian Tuhan. Oleh karenanya, dunia itu tempat main-main, senda gurau, panggung sandiwara. Dalam penghargaan Nobel dari produser, bukan diberikan kepada peran si kaya atau si cantik, akan tetapi yang layak diberikan ialah orang yang memainkan fungsi perannya dengan sangat baik, sekalipun perannya sebagai orang miskin. Begitupun Tuhan memberikan anugerahnya kepada yang layak diberi, ialah atas siapa yang berserah diri segala apapun keputusan Tuhan, tidak bersandar kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Tantanglah dunia, wahai kasihku. Seorang yang menjadi presiden maka harus berani dengan penjara.
yang ingin menjadi kaya raya, maka harus berani dengan namanya kerugian. Yang ingin pintar, maka harus berani dengan perjalanan di perantauan. Dan ketika engkau, wahai kekasihku, ingin bahagia, maka engkau harus berani membahagiakan orang lain. Menyenangkan perut para fakir miskin, tetapi kau jangan merasa memiliki. Dan terbaik di atas langit ada langit. Ketika pergaulanmu luas, engkau akan merasa bahwa belum ada apa-apanya. Yang terpenting, janganlah jadi penonton yang budiman. Jadilah pelaku dalam sandiwara kehidupan ini, karena pertunjukan masih berlangsung. Dan yang harus kau lakukan, cukup meminta saja kepada Tuhan, dan biar Tuhan yang menentukan. Bagaimanapun hatimu ketika meminta, itu juga kehendak Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.